Menelusuri liku-liku hidupku, terasa berat, lelah dan letih, aku tak berdaya. Kemanakah lagi harus ku bawa diriku ini? Ke ujung bumi telah ku datangi, samudra luas telah ku seberangi, untuk mencari kebahagiaan damai di hati. Namun semua sia-sia, yang ku temui hanyalah air mata. Ternyata jalan yang ku tempuh, jalan yang keliru. Terlena manisnya dunia, ku lupakan kasih-Mu Tuhan. Berikan aku dalam sisa hidupku, mempersembahkan talentaku, sampai akhirnya aku menutup mata. Ujung bumi telah ku datangi, samudra luas telah ku seberangi, untuk mencari kebahagiaan damai di hati. Namun semua sia-sia, yang ku temui hanyalah air mata. Ternyata jalan yang ku tempuh, jalan yang keliru. Terlena manisnya dunia, ku lupakan kasih-Mu Tuhan. Berikan aku kesempatan dalam sisa hidupku, mempersembahkan talentaku, sampai akhirnya aku menutup mata. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dalam ibadah Minggu tanggal 31 Mei 2020. Walaupun di situasi dan kondisi masih tidak mengenakan bagi kita, tapi kita yakin dan percaya pemeliharaan dan penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita tiap-tiap hari.
Selamat beribadah walaupun kita mengikuti secara mandiri dari rumah kita masing-masing. Baik kita mempersiapkan hati dan pikiran kita memulai ibadah kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama dan bait yang kedua. Pada bait yang kedua, sidang jemaat diundang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita memuji Tuhan kembali dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14, bait yang pertama. Marilah kita berdoa menyesali dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, serta pimpinlah kami agar beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 467, bait yang pertama dan yang kedua.
Kita naikkan doa syukur dan doa untuk pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, yang kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Teristimewa pada saat ini kami boleh beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun kami lakukan secara mandiri di rumah masing-masing. Akibat pandemi COVID-19, tapi kami yakin bahwa Tuhan selalu ada untuk menjaga dan memelihara kami, sehingga kami mampu melewati pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa, pada saat ini juga kami ingin membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mampukan kami agar kami dapat mengerti maksud firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah kami ya Bapa, terimalah doa-doa kami dan pujian-pujian kami kepadamu. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, adapun pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yang sesuai dengan Almanak GKE, yaitu terambil dari Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai dengan 30. Dengan perikop ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepunahanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan dia dan para tua-tua Israel. Sedemikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yang berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Jemaat diundang untuk berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu.
Mari kita berdoa. Pada minggu terakhir bulan Mei 2020 ini, kami masih berada dalam pergumulan karena COVID-19 mewabah di segala bangsa, bahkan di Palangkaraya. Kami memohon ya Tuhan, melewati firman-Mu hari ini, Engkau menguatkan kami semua, agar dalam iman kami tetap mampu mensyukuri keadaan yang kami hadapi, dan damai sejahtera Allah menguasai kehidupan kami. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats yang menjadi dasar pelayanan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yang saya bacakan sebagai berikut bunyinya, dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar pelayanan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Tema yang saya angkat dari nats yang diperhadapkan untuk kita pada hari ini, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Shalom. Saudara-saudara, ada satu perlombaan melukis dengan tema damai sejahtera. Dari sekian banyak lukisan yang disampaikan oleh peserta, hanya ada 2 lukisan yang memenuhi syarat bagi para juri lomba tersebut. Yang pertama lukisannya menggambarkan sebuah danau yang tenang. Permukaan air danau memantulkan kedamaian ke gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Langit biru dan awan putih berarak-arakan. Memang lukisan ini, saudara-saudara, sungguh-sungguh menggambarkan kedamaian. Lukisan yang kedua juga menarik bagi para juri. Lukisan yang kedua ini menggambarkan suasana pegunungan yang hijau, namun tampak kering dan gersang. Langit pun digambarkan hitam, tanda hari mau hujan. Di sisi gunung ada air terjun yang deras dan berbuih.
yang sama sekali tidak menampakkan kedamaian. Berbeda dengan lukisan yang pertama. Tapi ada sesuatu yang menarik bagi para juri dalam lukisan tersebut. Ternyata di balik air terjun itu tumbuh semak-semak di sela-sela batu. Di dalam semak itu seekor burung pipit membuat sarangnya. Di tengah kekeringan, kegersangan, dan riuh rendahnya air terjun, seekor burung pipit sedang mengeram telurnya dengan tenang. Saudara-saudara, akhirnya para juri memutuskan bahwa lukisan yang kedua menjadi pemenang. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, benar bahwa kedamaian tidak selalu berarti kita harus berada di tempat yang tenang, lepas dari keributan, lepas dari kegelisahan, kesulitan, kesukaran. Damai sejahtera bisa juga kita peroleh dari situasi yang sulit, yang sukar. Damai sejahtera bisa juga kita peroleh dari suasana kedukaan atau semacam itu. Damai sejahtera, saudara-saudara, adalah hati yang tenang di tengah ketakutan, keributan yang luar biasa. Damai sejahtera bagi kamu itulah sapaan Yesus Kristus di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kepedihan, di tengah-tengah luka hati. Sejak Yesus mengalami penyaliban dan kematian, para murid mengalami kegoncangan karena peristiwa itu. Mereka juga mengalami ketakutan, trauma yang luar biasa. Tetapi saudara-saudara, Yesus menyapa mereka. Dan Yesus yang menyapa mereka tetap sama seperti Yesus selama ini bersama-sama dengan mereka. Hanya bedanya Yesus yang hadir dan menyapa mereka, menjumpai mereka, bukanlah Yesus yang fana, tapi Yesus yang bangkit. Ruang dan waktu tidak lagi dapat membatasi gerak dari yang ilahi ini. Dan janjinya tidak ada yang dapat membatalkan. Karena rencana Allah tidak berhenti pada salib. Rencana Allah tidak bisa berhenti pada kematian. Pintu kubur juga terbuka. Karena memang Ia adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Mesias. Ia bangkit dengan tubuh yang sempurna. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sapaan Yesus damai sejahtera bagi kamu ini bukan hanya memulihkan rasa takut, rasa gentar, tapi juga Ia mau memulihkan keraguan para murid. Lalu Ia menunjukkan tangan dan kakinya bekas paku, lalu mengutus mereka. Saudara-saudara, saat ini kita ada dalam kesulitan dan kekhawatiran, bahkan ketakutan.
Kita takut terpapar COVID-19. Di samping kita kalau terpapar akan diisolasi, disendirikan, dikucilkan, tidak didampingi oleh keluarga. Bahkan kalau kita meninggal, kita juga tidak bisa mendapatkan pendampingan. Kita ada dalam kesepian yang luar biasa. Karena itu banyak orang mengalami ketakutan karena mewabahnya COVID-19 yang dapat membuat kita sakit, membuat kita mengalami kesendirian. Bahkan kalau saya baca dari beberapa informasi di medsos, biaya untuk satu orang yang terpapar COVID-19 itu sampai 500-an juta biayanya, luar biasa. Untuk mendapatkan kesembuhan tidak mudah, harus diuji lagi sampai 2 kali, kalau negatif baru bisa pulang. Dan itu juga harus diisolasi secara mandiri di rumah. Saudara-saudara, kita takut ke pasar. Karena ada informasi juga di pasar banyak orang yang terkena COVID-19. Pasar besar atau pasar subuh di kota Palangkaraya ini. Kita takut belanja ke sana, padahal kita memerlukan atau membutuhkan sesuatu yang ada di pasar itu untuk kepentingan hidup kita sehari-hari. Kita takut kekuatan ekonomi kita jatuh karena kita tidak bisa beraktivitas. Banyak negara bangkrut karena situasi ini. Saudara-saudara, dalam situasi semacam ini Yesus datang kepada kita dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini berarti saudara-saudara bahwa di dalam situasi apapun yang kita hadapi, Yesus selalu hadir menyapa kita. Dan saya percaya saat ini juga Yesus hadir menyapa kita, supaya kita bisa dipulihkan dari rasa takut dan kegetiran hidup. Kita memerlukan sapaan Yesus, damai sejahtera bagi kamu, agar kita mengalami ketenangan dan membawa kita untuk mengalami kehidupan baru di dalam Tuhan, sehingga memampukan kita untuk melihat ke depan apa yang harus kita lakukan. Sapaan ini juga mau membawa kita untuk mengerti bahwa hidup ini terus maju, tidak bisa berhenti. Ia tidak bisa tinggal dalam keputusasaan, dalam kedukaan, dalam kepedihan, dalam goncangan jiwa yang berat. Damai sejahtera bagi kamu juga memberi motivasi bagi kita untuk melanjutkan kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya hari ini. Salam sehat, Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih sabdamu hari ini sungguh indah sekali. Tatkala kami mengalami kegelisahan, kekhawatiran dan ketakutan,
Engkau menyapa kami, damai sejahtera bagi kamu. Kami percaya sabda Tuhan ini juga dapat memberikan ketenangan bagi para pasien COVID-19 yang masih dirawat di rumah sakit atau di tempat penampungan yang disediakan oleh pemerintah, agar mereka tabah dan sabar, bahkan diberikan kesembuhan kesehatan dan jiwa mereka dipulihkan. Kami juga berdoa agar para perawat, dokter, tenaga medis yang bertugas diberikan kekuatan dan kesehatan yang dibutuhkan. Dan biarlah damai sejahtera juga dilimpahkan bagi mereka, agar ketika mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab, ada dalam ketenangan jiwa yang terhubung dengan Tuhan. Kami juga berdoa sinergi Komando Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, kementerian, lembaga di pusat, gubernur, wali kota, bupati di daerah-daerah di wilayah Indonesia, serta aparat Polri, TNI menangani stabilitas sosial, keamanan, dan kedamaian. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesatuan jemaat, agar di dalam situasi yang sulit sekarang ini, mereka tetap mencari Tuhan, walaupun mereka harus beraktivitas secara mandiri, dan aktivitas gerejawi yang dialihkan ke rumah-rumah masing-masing, biarlah itu semuanya berjalan dengan baik dan mereka memperoleh berkat di dalamnya. Berkati saudara-saudara kami yang dengan tulus ikhlas menyiapkan ibadah secara live streaming dan menyiarkannya melalui media sosial, agar jemaat dapat beribadah secara online. Biarlah dalam ketulusan mereka berkat Allah melimpah atas hidup mereka masing-masing. Berkati majelis jemaat khususnya BPH, majelis jemaat GKI Hosiana. Berilah hikmat, kasih karunia, tanggung jawab agar tetap mampu menopang pelayanan bagi anggota jemaat yang memerlukan pelayanan, walaupun terkadang harus berhadapan dengan situasi yang sulit dan penuh pergumulan karena mewabahnya COVID-19 yang melanda seluruh bangsa. Sertai dan lindungi kehidupan jemaat selama mereka stay at home, agar mereka tetap terhubung satu dengan yang lain dalam Tuhan. Mereka tetap sebagai gereja yang hidup, dan mereka tetap satu iman, satu pengharapan. Kami serahkan kehidupan kami, ya Bapa, di sepanjang minggu yang akan kami masuki bersama-sama. Biarlah damai sejahtera melingkupi kehidupan kami semua, dan sapaan Tuhan menenangkan kami, menghapus keraguan, bahkan kekhawatiran kami. Inilah seru doa kami ya Tuhan pada hari ini, yang kami sampaikan di dalam Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebelum persembahan kita kumpulkan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, tak henti-hentinya kami bersyukur atas kasih dan berkat yang Engkau berikan pada kami. Pada saat ini kami menyerahkan persembahan syukur kami kepadamu. Tuhan berkatilah persembahan kami ini untuk mendukung pelayanan kami kepadamu di dunia ini. Dan berkati juga apa yang masih tersisa pada kami, serta ajarkan kami agar mampu mengelolanya dengan bijaksana. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita iringi dengan menyanyi dari NKB nomor 133, bait yang pertama dan bait yang kedua. Pada bait yang kedua, sidang jemaat sekalian diundang untuk berdiri. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati.